Mohon perhatian. Acara rapat anggota tahunan perwakilan tutup buku tahun 2021 KSPPS PTM Anikmah Surya Kota Gede segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PCM Kota Gede, yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang kami hormati segenap pengawas, pengurus, dan pengelola KSPPS PTM Anikmah Surya Kota Gede, dan seluruh anggota KSPPS Anikmah Surya Kota Gede yang hadir dalam acara kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara rapat anggota tahunan perwakilan tutup buku tahun 2021 KSPPS PTM Anikmah Surya Kota Gede tanpa aral suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan lantaran agama Islam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara rapat anggota tahunan perwakilan tutup buku tahun 2021 KSPPS PTM Anikmah Surya Kota Gede. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, tausiah. Acara yang keenam, pergantian DPS dan pengurus, pergantian DPS dan pengawas manajemen. Acara yang ketujuh, pengesahan ART, dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Winda Hayu Lestari. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Wala
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia.
acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua KSPPS BTM Anikma Surya Kota Gede kepada Bapak Kurdi Dwinarta Sarjana Teknik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua PCM Kota Gede, yang kami hormati Bapak Dr. Khairuddin Basori MSI, yang kami hormati juga bapak-bapak pengawas syariah, pengawas manajemen, pengurus, karyawan, dan seluruh anggota KSPPS BTM Anikma Kota Gede. Alhamdulillah, pagi hari ini ya kita dikaruniai pagi yang cerah. Ya, biasanya ada hujan mendung, hari ini pagi begitu cerah. Mudah-mudahan ini pertanda baik agar bisa terlaksana acara ini dengan lancar sampai nanti. Kita bersyukur pada Allah ya, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini di Pendopo Narti Silver dalam rangka untuk melaksanakan rapat anggota tahunan KSPPS BTM Anikma Surya Gede. Pelaksanaan RAT atau rapat anggota tahunan pada kali ini masih belum jauh berbeda dengan tahun kemarin, masih dalam suasana pandemi, sehingga kita melaksanakannya dalam suasana yang terbatas dengan sistem perwakilan. Kita mengundang sekitar 43 undangan yang mewakili sekitar 430-an anggota aktif KSPPS BTM Surya Anikma Kota Gede. Jadi bapak-bapak yang hadir ini kira-kira mewakili 10 orang anggota yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, secara formal rapat anggota tahunan ini seperti kita tahu semuanya merupakan sebuah forum ajang untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari pengurus dan pengawas yang telah diberikan amanah dalam rapat anggota tahunan yang lalu. Dan alhamdulillah pengurus pengawas ya sudah bisa menjalankan amanah selama tahun 2021 ini, meskipun masih dalam suasana yang serba sulit di masa pandemi, masih serba tidak menentu ya. Kalau kemarin saya baca itu sekarang itu masanya apa? VUCA gitu ya. Vulnerability, kemudian U-nya itu uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity ya. Jadi masa sulit ya, tidak menentu dan banyak yang mengalami kebingungan. Nah, tapi alhamdulillah KSPPS BNPN bisa melalui tahun ini ya dengan baik, masih bisa memberikan pelayanan yang baik, dan alhamdulillah juga masih bisa membukukan SHU yang cukup lumayan baik, alhamdulillah. Jadi forum RAT secara formal memang merupakan forum untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Tapi saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak untuk melihat RAT ini dari perspektif yang lain, bahwa selain sebagai forum pertanggungjawaban, ya forum RAT ini sebenarnya juga momentum untuk bisa memberikan sosialisasi. Yang pertama silaturahmi yang pasti, karena ini adalah ajang untuk saling berkumpul semua unsur anggota, semua unsur koperasi, anggota, pengurus, pengawas, dan semua stakeholdernya, termasuk dengan PCM Kota Gede. Jadi ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus ingin menjadikan RAT ini sebagai ajang untuk edukasi, sosialisasi, dan bahkan promosi
Jadi bukan hanya formalitas untuk mempertanggungjawabkan laporan yang menggugurkan kewajiban, kita sudah RAT ya, dinilai oleh dinas oh sudah sah menjalankan RAT ya, formalitasnya seperti itu. Tapi kita ingin manfaatkan ini sebagai momentum yang lebih dari itu, karena sebagai ajang silaturahmi, edukasi, sosialisasi dan promosi, maka ini merupakan nilai strategis untuk memberikan tambahan kemanfaatan bagi koperasi itu sendiri. Nah, makanya pada forum RAT ini ya, kami sengaja mengundang, alhamdulillah Pak Irut sudah rawuh juga ya, ini sebagai edukasi, nanti juga edukasi dan motivasi, mumpung di sini juga yang diundang kebanyakan dari unsur pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede, sehingga monggo nanti melalui forum ini Bapak Irut nanti akan memberikan pencerahan, motivasi bagi kita semua agar bisa lebih berpartisipasi, lebih meningkatkan peran sertanya ya untuk ikut menumbuh kembangkan KSPPS Anikmah Surya Kota Gede ini. Ya, karena sebenarnya kalau dari sudut pandang filosofi koperasi di koperasi itu tidak ada prestasi tunggal. Keberhasilan koperasi bukan ditentukan oleh satu unsur saja, bukan ditentukan oleh pengurus dan pengelola saja, tapi oleh seluruh unsur koperasi, baik itu anggota, pengurus, pengawas, dan juga seluruh stakeholdernya. Jadi monggo dengan ajang ini nanti kita akan bisa lebih mengkoreksi dan memperbaiki tingkat partisipasi kita masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Dan terakhir, sebagai penutup, saya berharap dan saya yakin bahwa KSPPS PTM Anikmah Surya Gede ini masih punya peluang yang besar, masih punya harapan yang besar untuk bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang besar, koperasi yang modern ya, kemudian bisa mewujudkan visinya ya untuk menjadi koperasi yang profesional, mandiri dan kompeten, dan juga bisa mensejahterakan seluruh anggotanya. Dan lebih dari itu, insya Allah juga bisa menjadi salah satu pilar dakwah ya, karena ini memang satu visi dari kita di Muhammadiyah, bisa menjadikan pilar dakwah Muhammadiyah di Kota Gede. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kehadiran ibu bapak semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT dan bisa berjalan dengan lancar acaranya sampai selesai nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Dunarto yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Ketua PCM Kota Gede Yogyakarta, sekaligus membuka secara resmi rapat anggota tahunan perwakilan KSPPS PTM Anikmah Surya Kota Gede tutup buku tahun 2021 kepada Bapak Haji Darwinto Nawawi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan yang saya hormati, wabil khusus Pak Irut yang nanti akan memberi pencerahan kepada kita semua. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tiada hentinya diberikan kepada kita. Yang kedua, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede mengucapkan selamat ber-RAT kepada koperasi kita yang terus terang saat ini betul-betul menjadi pilar bagi keuangan dan kewirausahaan pimpinan Muhammadiyah cabang Kota Gede. Seperti kita ketahui bahwa sudah 4 kali sholat id di lapangan Karang kita tidak mengadakan. Nggak tahu nanti yang bulan Mei ya, awal Mei. Kalau kesepakatan awal dulu ketika lapangan Karang itu mau dibangun,
itu tetap bisa untuk sholat id. Tapi dengan berjalannya waktu kita belum tahu, menjadi kita belum tahu. Nah, maka salah satu pengelola lapangan Karang itu kita menempatkan LHKP sebagai perwakilan Muhammadiyah di pengelola lapangan Karang, dengan harapan kita bisa mengawal lapangan Karang itu agar tetap bisa digunakan untuk sholat id. Tapi kan masalahnya tidak hanya bisa atau tidak, tapi juga melihat kondisi dan situasi kita nanti berada di level berapa. Jangan-jangan ketika Natal dan Tahun Baru kemarin nggak ada level-levelan, ketika kita mau sholat id jadi ada, kita nggak tahu. Maka sekali lagi An-Nikmah, kemudian mungkin dibantu oleh Lazismu, betul-betul saat ini menjadi tulang punggung dari PCM Kota Gede dari sisi pembiayaan berorganisasi. Maka melalui RAT ini kami mengucapkan selamat ber-RAT, semoga bisa menjadi sesuatu yang kita harapkan bersama. Demikian sambutan dari Ketua PCM Kota Gede, dan marilah kita buka acara RAT ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Darwin Tanawawi yang telah memberikan sambutannya dan membuka acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin Basri MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketua PCM yang sangat saya hormati, Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita diberi sehat, mudah-mudahan terus diberi sehat sehingga terus bisa beribadah dan beramal soleh dengan lebih optimal. Amin. Senang sekali pada pagi hari ini saya didhawuhi untuk silaturahmi ke An-Nikmah Surya Kota Gede yang menjadi salah satu andalan sekarang setelah Karang tutup. Memang situasinya betul sekarang ini sangat tidak menentu. Kemarin, tadi pagi saya ngaji di Kuncen itu pas perempatan Gedong Kuning, Pojok Beteng Kulon itu kan ada informasi perkembangan COVID. Ya ternyata per tanggal 10 kemarin itu Jogja itu ada kenaikan lebih dari 600. Jadi memang sekarang ini sedang marak. Tapi kan itu data yang masuk, artinya data yang meriksa, yang tracing, yang buatan periksa itu kan fenomena gunung es. Nah, fenomena gunung es itu ya yang kelihatan sedikit, tapi yang di bawah pasti sangat banyak, saya yakin. Kenapa saya ingin memulai dari sini? Karena kelihatannya ceritanya ini masih akan panjang. Kemarin saya ketemu Mas Heru Awali, itu cerita. Biasanya Mas, setelah gelombang puncak itu landainya
itu kira-kira petang sasi, limang sasi, itu baru landai kembali. Dulu gelombang pertama begitu. Kemarin waktu pas Juni, Juli, puncak-puncaknya itu nanti turunnya juga sekitar 4-5 bulan. Hai, gelombang ketiga itu diperkirakan kan Pak Menteri Kesehatan kemarin 2-3 pekan ke depan. Jadi kira-kira akhir Februari itu gayeng-gayengnya. Saya kira ambulan harus mulai diservis. Teman-teman harus mulai siap-siap karena mungkin beberapa minggu ke depan akan ada lonjakan yang sangat serius. Nah, setelah itu nanti turunnya itu ya kalau mengikuti pola yang sebelumnya kan berarti paling boten 4-5 bulan kemudian. Nah, berarti BMT aneh mah le prihatin nggih rada suwe niki. Kalau saya lihat laporannya ini terus menurun. Betul nggih Pak Ketua? Ini menurun. Nah, yang menarik saya baca tadi sepintas alasannya menurun itu yang paling mana tadi saya baca itu karena yang mengangsur terganggu, malah ada yang sudah tidak lagi mengangsur atau bekerja. Saya kira itu salah satu persoalan yang serius yang dialami oleh banyak dunia perbankan, ya tidak hanya kita tapi juga teman-teman yang lain. Maka untuk misalnya perbankan yang sudah mapan itu biasanya problemnya sekarang malah idle, kokean istilahnya ya, kebanyakan likuiditas ditawak-tawak ke kemana-mana dan tidak ada yang jile ya, itu juga satu persoalan tersendiri. Ini baru beberapa hari terakhir ini saya ketemuan beberapa pimpinan perbankan dengan sangat serius ya gelem-geleme tindak ke rumah saya menawarkan banyak hal dengan fasilitas. Saya hanya matur niki saya kimplah nopo nggih kok ditawar. Nggih Mas. Jadi banyak problemnya justru di situ. Over likuiditas lalu mboten nonton sing jile karena kalau mau pinjem ya jenggo ngopo kira-kira gitu kan. Nanti apakah bisa mengembalikan atau tidak dan seterusnya. Itu problem yang dialami tidak hanya oleh Anekma tapi juga oleh teman-teman perbankan yang lain termasuk yang sudah mapan-mapan. Nah, dalam menghadapi situasi yang serba tidak menentu, yang serba penuh dengan ketidakpastian, sebetulnya kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu berkecil hati, karena itu sudah hukum alam. Itu sudah sunnatullah. Saya aturi meresani surat Al-Anbiya ayat 35. Niku pun cetroh banget dawuhipun Allah. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebetulnya ada 3 ayat. Yang awalnya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi saya mau ngambil yang Al-Anbiya 35. Karena yang di tengah itu menurut saya menarik sekali. Apa menariknya Bapak Ibu Pelaturi Meresani Al-Anbiya 35? Statement Allah itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi di tengah itu Allah ngendika bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan mengujimu bisyarri wal khairi, dengan keburukan, dengan yang enggak enak, wal khairi, dan dengan yang baik, yang enak-enak, yang nyenengke. Dan itu adalah fitnah, itu adalah ujian, cobaan buat kita semua. Berarti Bapak Ibu, sepanjang kita masih hidup, itu tidak akan pernah lepas dari ujian, cobaan. Karena itu, kenapa saya ingin memulainya dari sini. Jangan kemudian melihat sesuatu yang sulit ini sebagai kendala. Nah kalau begitu, nanti tekan mati akan ketemu kendala terus, karena itu sudah sunnatullah. Cetroh ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi.
Cuma kadang ujiannya kepenak, kadang ujiannya mboten kepenak. Nah Bapak Ibu kalau diminta memilih, pengen diuji sing kepenak napa sing mboten kepenak? Mboten bisa milih. Karena dua-duanya pasti akan diberikan ke kita. Nah kita ini kadang nggak fairnya itu aku milih sing penak-penak wae, sing seneng-seneng, sing lancar, jaya gitu ya nggih. Tapi kita harus ingat tiang sepuh rumiyin ngendika nek wong seneng ki gendong lali. Kadang-kadang justru ketika kita diberi nikmat malah iso saling serengat. Kita malah bisa jadi aneh-aneh ketika diberi nikmat. Banyak orang yang gagal justru ketika mendapatkan nikmat. Tapi ketika diuji dengan musibah malah lulus. Saya ingin memberi contoh. Saya punya teman dari seberang, itu prihatin. Saking prihatinnya dulu waktu kuliah di Jogja, nggak hanya kuliah, sekolah di Jogja, itu direwangi poso karena memang nggak mampu. Poso Senin Kemis kok masih urung cedeng, akhirnya diniati sisan Daud. Saking prihatin. Tapi karena anak ini baik dan bekerja keras, akhirnya singkat cerita sekolahnya berkembang, lalu kuliah, dapat beasiswa dari PWM, terus sekarang jadi tokoh S1, S2, bahkan S3. Sekarang jadi tokoh hebat. Nah, waktu prihatin, nah ini yang mau saya ceritakan. Beliau menikah dengan teman kuliahnya yang sesama prihatin. Nah, wong loro prihatin, akhirnya sukses dua-duanya. Tapi ya gak enak itu ketika sudah sukses. Nah, ini dia gagal pada saat mendapatkan ujian nikmat. Tiba-tiba dia mengatakan begini, "Kang, kok bojoku saiki ketok elik ya?" Nah, karena orang seberang kan lebih terbuka, belak-belakan. Bojoku kok saiki ketok elik ya? Karena sudah jadi wong ampuh, mungkin pemandangannya sudah luas gitu. Di sana sini banyak sing api-api gitu, lalu melihat yang di rumah kok elik. Padahal biar waktu loro-lopo mereka berdua. Nah ini karena teman baik ya saya matur apa adanya. Kita bukan bermaksud nepasi, karena memang nyatanya ya semakin tua kan kita memang ya gambarnya tambah boten cetro. Nah, tapi supaya fair, saya kemudian matur begini. Ning sing munda elek ki ora mung bojomu. Kowe barang gitu, sampean barang. Ya karena kita juga semakin tua. Nah, kadang orang nggak fairnya itu gitu. Melihat diri sendiri hebat, tapi melihat orang lain istilahipun look down. Kemudian apa ngilani ngemengke gitu eli, padahal dia juga dia tambah eli itu sama itu. Teman itu akhirnya ya tambah makmur kan, seringkali dia nggak bisa menjaga diri, badannya juga blendruk begitu. Wah, racetro juga sebetulnya masih lumayan istrinya daripada suaminya. Leo racetro nih gitu. Nah ini ujian tentang kenikmatan. Nah sisi yang lain itu ujiannya adalah asar. Asar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah selalu ngendika begini, kalau mendapatkan nikmat, Rasulullah itu ngendika alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan nikmat ini akan terus menyempurnakan amal solehku. Jadi kalau dapat nikmat, Rasulullah itu yang kepikiran adalah menyempurnakan amal soleh. Sebab apa? Kenapa saya ingin matur ini? Banyak sahabat kita yang ketika mendapatkan nikmat itu terus yang dipikir warna-warna. Ada ini itu yang kadang-kadang tidak berkaitan dengan penyempurnaan amal soleh. Nah, tapi kalau mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah juga ngendika alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah juga atas semua yang terjadi. Karena apa, Bapak Ibu? Semua pasti ada hikmahnya. Jadi sebetulnya ini kesempatan yang sangat baik buat kita untuk introspeksi,
baik secara pribadi maupun secara institusi, katakanlah An-Nikmah, kita bisa lihat perkembangan laporan dari tahun ke tahun, apa yang harus kita perbaiki ke depan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena saya setuju dengan Pak Ketua tadi bahwa memang An-Nikmah, Lazismu dan yang lain itu memang harus menjadi contoh Pak sekarang di bidang ekonomi. Sebetulnya kalau di kota gede itu, kalau di bidang misalnya gotong royong, komitmen sosial itu sudah tidak diragukan. Tapi kalau soal ekonomi itu yang sejak dulu saya melihatnya bermasalah Pak. Bermasalahnya apa? Di kota gede ini sing juragan-juragan, sing buruh-buruh. Jarang sekali buruh yang kemudian jadi juragan. Dan itu turun-temurun. Nah, maksud saya begini, ini menurut saya penting untuk dicermati dan mudah-mudahan An-Nikmah bisa berperan tidak hanya berhenti pada pinjaman atau apa soal utang piutang, tapi sampai kepada pendampingan untuk bisa mengentaskan, tentu bekerja sama dengan yang lain-lain, supaya yang tadinya menjadi buruh itu pada sekian tahun kemudian sudah bisa menjadi juragan. Saya kira itu menjadi tantangan yang menarik. Secara kultural, kota gede ini kan punya tradisi kewirausahaan yang sangat kuat. Meskipun belakangan itu mengalami degradasi, kalau istilah sepak bolanya itu, penurunan yang sangat tajam. Anak-anak pengusaha itu tidak banyak lagi yang bisa dalam tanda petik jadi pengusaha. Nopo malah sing bukan anaknya pengusaha, itu kan menjadi tambah sulit. Yang sudah punya akses, sudah punya pengalaman, itu saja meleok. Gitu. Kenapa meleok? Mungkin karena tidak terlatih atau minatnya berbeda dan lain sebagainya. Tapi saya merasa bahwa giroh kewirausahaan di kota gede itu luar biasa. Itu menurun. Kota gede, Godean, Karangkajen itu saya kira khas itu untuk punya tradisi wirausaha yang kuat. Sebagai contoh ngaten Bapak Ibu, suatu ketika saya tugas ke Medan. Saya ingat jadinya, almarhum Kang Kang Sugi, Mbak Nuni, Siswanto, almarhum Siswantoro itu kan kerja di PU di Medan. Nah saya, harta parani mumpung saya tugas ke Medan. Saya ketemu Kang, alamatnya Kang Sis, saya diberi Jalan Amaliun, pinten 40 atau berapa gitu. Pokoknya Amaliun, saya masih ingat tuh, Jalan Amaliun nomor sekian. Pun saya bilang dengan teman-teman di Medan, saya mau silaturahmi ke guru saya. Mana Mas? Amaliun. Dekat rumah saya. Nah, saya diantar sampai ke Amaliun nomor 40 Pak ya. Sampai di situ saya kaget karena yang nomor itu ada 2 rumah. Waduh, saya ganti. Tapi saya langsung yakin mesti yang sebelah kanan karena apa? Ngadep dagangan. Jadi di depan rumahnya itu ada counter lemari gitu, lalu ada beberapa dagangan itu mesti kira nek kleru. Saya lalu langsung dodok-dodok dan betul yang keluar Mbak Nuni. Kaget ya. Terus saya cerita, Mbak, aku mau bingung ini sing kiwa apa sing tengen, aku yakin sing tengen mau ngadep dagang. Dia ketawa. Nek sar gede iki bakul, Mas. Ya, artinya tradisi itu dibawa ke mana-mana. Dibawa ke Medan, Mbak Baloan, Palembang, putrane Kayu Baloan Pak Anies, Mbak Endang, Mbak Endang itu ya begitu, ngus dadi juragan mulang di perguruan tinggi ini nggih napa pesenan. Jadi tradisi kota gede yang ubet itu saya kira perlu terus dikembangkan. Itu menjadi menurut saya tradisi kewirausahaan yang sangat bagus. Sudah barang tentu nanti formatnya harus berkembang kan.
Ya bisa jadi kalau dulu toko ngadep mungkin lain perkembangannya menjadi toko online misalnya gitu, atau di sektor-sektor yang lain. Tapi bahwa ciri khas kota gede yang punya tradisi kewirausahaan yang kuat itu menurut saya harus didukung, harus dikembangkan, dan An-Nikmah saya kira menjadi pilar penting untuk proses itu, mungkin dengan analisme, dengan bagian ekonomi dan sebagainya. Tadi saya matur kita akan selalu diuji dengan keburukan, dengan kebaikan, sehingga dua-duanya harus bisa kita nikmati, harus bisa kita syukuri apapun yang sedang kita alami. Nah, di sini sebetulnya Bapak Ibu yang diuji adalah ketangguhan kita. Nah, dalam bahasa psikologi, ketangguhan itu istilahnya hardiness. Orang yang tough, yang hard, itu punya 3 ciri yang sering disebut dengan istilah 3C. Cirinya orang yang tangguh itu ada 3. Kenapa saya ingin masuk ke ketangguhan ini? Karena yang namanya problem itu ya selalu ada, mau kapanpun. Nanti selesai pandemi mesti nonton liane, Mas. Sehingga kalau itu selalu menjadi alasan, kalau terjadi penurunan, karena anggota banyak yang keluar, itu karena yang ngangsur turun. Yang jadi masalah kok yang lain bisa berkembang, kok kita menurun, kan itu sebetulnya. Apa yang bisa kita upgrade, ini yang menjadi catatan. Apa ciri 3 orang yang tangguh itu? 3C itu apa? C yang pertama itu kontrol. Ya, control C. C yang kedua itu adalah komitmen. C yang ketiga itu adalah challenge. Ya, challenge. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan, kita menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Pertama, kontrol. Nah, saya ingin menggarisbawahi soal kontrol. Siapa yang pegang kendali? Ya kita. Kita yakin bahwa kita bisa mengatasi semua persoalan ini karena kita yang pegang kendali. Jangan kemudian itu tidak kondusif itu sing ngene iki ora mung awake dhewe tapi yang lain juga mengalami. Nah, kalau begitu selesai, Pak, nggak akan berkembang. Tapi kita harus berangkatnya itu dari kontrol. Saya ingin memberi contoh. Ada teman di Semarang, juragan bakmi Jawa, saingannya Mbah Joyo. Wah, di Semarang dia punya beberapa counter. Begitu pandemi kan betul-betul yang jajah. Tadinya laris banget. Lalu tutup, beberapa counternya tutup. Tetapi karena dia yakin pasti ada jalan keluar. Nah, kontrol ada pada dia. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian berpikir, piye caranya tetap orang bisa menikmati bakmi saya tanpa harus datang ke counter. Lalu coba dia bikin mie Jawanya itu dibikin seperti Indomie, dibikin instan, dibikin kering. Tentu melalui percobaan berulang-ulang dan gagal, ya biasa lah. Singkat cerita, akhirnya ketemu formula, dia bisa bikin bakmi Jawanya itu dibikin kering, dibikin instan, supaya bisa dijual kemana-mana, mungkin seperti yang mau dibikin Mimu itu. Nah, ketika sudah bisa dibikin instan, tetapi dengan rasa bakmi Jawa, mau daplang, mau robiah, atau mau rasa itu yang tidak ada di tempat lain, itu kemudian sangat diminati, karena tinggal diseduh sudah jadi bakmi seperti kalau kita datang ke Senggawe bakmi. Akhirnya nopo Bapak Ibu malah bisa diekspor ke Kanada, ke Amerika, sehingga omsetnya itu jauh lebih besar daripada dulu waktu ngadep nganggo anglo dewe itu. Nah, ini kan karena dia yang berusaha untuk pegang kendali, dia tidak menyerah kepada keadaan, justru kesulitan itu memantik kreativitas dia untuk melakukan sesuatu, untuk bikin produk, untuk berkreasi yang semula tidak terpikirkan. Itu waktu
bakminya laris kan nggak kepikiran mau dikeringkan segala itu nggak kepikiran. Tapi begitu kepaksa tutup, wah ora iso dodolan, akhirnya kemudian dia bikin mie Jawa instan itu. Nah ternyata peminatnya banyak, bisa diekspor kemana-mana, omsetnya sangat besar, miliaran. Nah itu kalau dodolan pakai anglo jutaan saja angel. Tapi begitu dia mengalami kesulitan dan kemudian dia mencoba survive dengan ide-ide yang sangat kreatif, itu akhirnya berhasil karena dia merasa dia yang pegang kendali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu gampangannya bersatunya kata dan perbuatan. Kalau kita sudah bilang begini, ya piye carane kudu dilakoni wong wis aguh. Misalnya begitu, kita punya target begini, ya bagaimanapun caranya itu harus dipenuhi. Jangan kemudian excuse, napa excuse itu? Kok kayak alasan gitu. Karena wah ini begini, ini begitu. Saya ingin memberi contoh. Saya pernah dengan teman-teman itu punya tugas kunjungan ke Jepang. Lalu yang menjadi guide itu adalah orang Jepang yang dulu pernah tinggal di Semarang. Umurnya sudah 60 lebih, tapi badannya masih fit. Itu yang jadi guide kita. Nah, ada satu peristiwa, suatu ketika kita mau ke Kobe, jadi dari Tokyo kita mau jalan ke Kobe karena agak jauh. Lalu Kang Senan malamnya itu dia bilang begini, besok Bapak Ibu mohon jam 7 sudah siap di lobi. Kita nanti akan berangkat jam 7. Mohon sudah siap di lobi jam 7. Bapak ini tinggalnya di luar kota. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia sebelum jam 7 kan tentu sudah dari luar kota mempersiapkan diri naik kereta. Nah celakanya antara stasiun itu dengan hotel kami itu ya cukup jauh. Biasanya pakai shuttle bus. Cuma karena terlalu pagi, bis shuttle-nya ini belum jalan. Ini kan suasananya menjadi tidak mudah. Dia sendiri bikin janji jam 7 harus siap. Dia kalau nggak pakai shuttle nggak bisa sampai di situ jam 7. Saya membayangkan kalau kita mesti nelpon jaluk ngapura rada telat sithik. Pamit atau bahkan pamit sekalian. Tapi yang dia lakukan betul ngaten Ibu. Apa yang dia lakukan itu karena nggak ada bisnya dan dia sudah janji jam 7 direwangi Melayu dari stasiun ke hotel. Itu dia lari. Maka sebelum jam 7 dia udah siap di lobi. Saya lihat orangnya masih keringetan lagi ngelapi gitu loh. Pak, dari mana? Ya dari rumah. Terus dia cerita seperti yang saya ceritakan tadi. Itu adalah wujud komitmen. Karena janjinya jam 7, ya udah komit, dia tetap carane harus dipenuhi jam 7. Itu yang namanya komitmen. Nah orang yang tangguh itu yang seperti itu, yang selalu memegang komitmen. Boten kok kayak alasan. Wow, tidak kondusif. Wow, gurune orang menarik. Wah, tak gede iki saiki angel ora kaya biyen. Itu bisa banyak, itu ceritanya bisa banyak. Tapi kalau sudah punya komitmen, nah ada contoh lain. Rumah Sakit Islam PDAI di Cukuwatu kemarin kan ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID. Saran manajemen yang sepuh-sepuh, ya senior-senior itu menyarankan surasa ditompo, ojo, karena Rumah Sakit UII JH yang di Bantul itu tidak mau, karena tidak yakin nanti akan bisa jalan. Ya nanti pemerintah bayar tenan, orang kan kita bisa bangkrut dan seterusnya. Pertimbangannya macam-macam. Waktu itu saran dari manajemen itu tidak usah diterima. Tapi direksinya bingung.
Di satu sisi yang nunjuk adalah dinas, kita ini rumah sakit Islam, lagi dibutuhkan kok malah blirit. Tapi sumber daya, ruang, peralatan, SDM memang belum siap waktu itu untuk menangani COVID. Lalu direksinya pada ke rumah. Pripun nih kita? Lah pripun? Wah ini sarannya gini, tapi jangan kita juga nggak enak kalau nggak menerima ini, terus pundi. Nah, saya sederhana jawabnya. Ini soal komitmen. Visi jenengan biyen nggawe rumah sakit nopo? Ya membantu orang sakit, tuh namanya juga rumah sakit, membantu orang sakit. Dan secara tegas di RSI itu disebut pro duafa, artinya berpihak kepada orang miskin. Nah, niki wonten wong miskin aja nambahke kok malah ambian pon mulai merujuk ke tempat lain. Kalau panjenengan tanya saya, jawab saya cuma bismillah. Bismillah pripun? Tampa saisane disiapke gawe piye? Boh, ora ana ceritane sing jenenge tetulung marake bangkrut, ora ana ceritane. Wong ayatnya jelas kok, intan surullah yang surkum bayu sabit, malah kan dikokohkan, nggak ada ceritanya arep ambruk mboten. Bahkan itu hitung-hitungan manajemen kan gitu. Wah ini nanti belum siap ya kalau. Nah akhirnya kan kemudian nopo perhitungan klaim itu dipersiapkan hanya 85% supaya nanti kalau misalnya klaim itu turun hanya 85% tidak rugi. Kan dihitung gitu. Jadi waktu menghitung budget itu dihitung 85%. Singkat cerita, akhirnya mereka berani. Ngoten gitu, iya wis bismillah. Niate gawe rumah sakit iki nggo tetulung kok iki ana wong arep lara malah kon mulai. Pun bismillah, itu soal komitmen. Komitmen kita adalah membantu orang miskin. Ya sudah, dibantu saja. Saya hanya dari pertimbangan agama. Aku manajemen mengikuti, ya bilang begitu. Sudah, bismillah, siap deh. Ah udah, lalu aula dibikin bangsal COVID dan macam-macam lah, menyiapkan SDM, menyediakan budget dan sebagainya. Singkat cerita, alhamdulillah banyak yang bisa dibantu. Lalu klaim, kita mengajukan klaim biaya sekian M dan seterusnya. Nah ternyata bukan ke BPJS tapi ke Departemen Kesehatan yang dulu kita mengira tarifnya seperti BPJS, tapi ternyata setelah turun, nah ini yang saya mau sampaikan, hadiah dari komitmen itu apa? Anugerahnya apa? Ternyata yang tadinya dihitung 85%, turunnya pinten Bu? 300%. Nah, kan seperti dapat durian runtuh. Jadi kalau ada yang mengatakan di satu sisi COVID itu membawa berkah, itu ya betul juga. Meskipun banyak orang marah itu karena tidak empati, karena banyak yang meninggal kok. Ini musibah kalau membawa berkah. Pada sisi yang lain memang ada berkahnya juga. Beberapa rumah sakit yang punya pasien COVID banyak, itu yang mendapatkan klaim yang besar dari Departemen Kesehatan. Nah misalnya ini ya, jadi yang kedua, yang penting itu adalah komitmen. Jadi kalau kita menjaga komitmen, itu yang orang akan menilai kita, oh memang komit kok, istiqomah. Nah itu yang penting di situ, orang akan dihargai dari situ. Tapi kalau tidak komit, seringkali ungkapannya isuk dele, sore tempe gitu, orang jadi nggak percaya. Jadi komitmen itu penting. Nah yang terakhir itu adalah challenge. Challenge itu tantangan. Artinya apa? Masalah apapun yang terjadi tidak usah dianggap sebagai beban, tapi dianggap sebagai challenge, sebagai tantangan untuk kita selesaikan. Karena kita tadi yakin dengan iso, karena kontrol yang pertama tadi, C-nya itu adalah kontrol. Maka ketika menghadapi situasi seperti apapun, itu harus kita anggap sebagai challenge, sebagai tantangan yang menarik. Ya, ini ujian yang harus kita
atasi. Ya, tinggal kita mempersiapkan diri. Saya sering guyon begini, seperti kalau kita jadi guru itu kan sudah hafal, anggere ujian lesan, ayo ujian ulangan. Terus anak-anak don dungkluk, itu sing dungkluk paling khusyuk itu mesti sing paling ora siap. Nek delok nek tidak ditakoni. Kalau kita yang jadi guru kan udah pengalaman, anggere muni arep ujian lesan gitu kok wis udah meneng wae dungkluk, itu artinya itu yang paling tidak siap. Tapi ada beberapa anak yang guyang-guyu tetap berani melihat gurunya, malah mboten ditakoni wong mesti wis iso. Wis siap. Biasanya guru malah nanya sing kusuk-kusuk itu. Rawani meresani itu malah ditakoni, nah bener toh dorasi tahu misalnya begitu. Nah, oleh karena itu challenge, tantangan ini harus menjadi sikap yang ketika menghadapi situasi yang seperti apapun itu justru menjadi challenge. Wah, ini menarik, ini tantangan itu tak kapake. Dan itu kemudian memicu tadi kreativitas kita untuk untuk melakukan hal-hal lain yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan. Tapi begitu ada masalah, begitu ada persoalan-persoalan yang tidak mudah, nah itulah peluang yang harus kita selesaikan. Nah, Bapak Ibu, di awal tadi saya matur kalau di bidang sosial kita sudah relatif memadai lah. Ini terbukti dengan mobil-mobil kita yang banyak. Tapi kalau di bidang ekonomi, ta'awun iktisadiyah, itu yang ta'awun iktisadiyah itu yang masih menjadi persoalan. Maksud saya begini, mari bergandeng tangan, saling membantu. Itu betul-betul diwujudkan dalam praktek berekonomi di kota gede. Saya dulu sering didongengi Bapak, para pedagang kita ini dulu luar biasa. Misalnya begini, salah satu yang diceritakan Bapak itu Pak Ismail Terang Bulan. Pak Ismail itu kan dulu juga jualan pera dan macam-macam. Nah, itu biasanya mereka pada pergi ke Semarang karena ada bayar besar di Semarang, membawa dagangan dari rumah sampai ke Semarang, dan biasanya mereka rombongan kota gede dan sekitarnya itu nginep di hotel yang sama. Lalu kata Bapak, satu kali dagangannya Mbah Mail ini wis entek, sementara yang lain-lain itu masih belum payu, masih banyak itu yang sisa yang belum laku. Apa yang dilakukan oleh Pak Mail tidak seperti bakul pada umumnya. Kalau bakul pada umumnya kan mesti gini, gonmu isih tau, gini, lalu dia jual untuk mengambil keuntungan dari situ. Tapi yang dilakukan oleh Pak Mail tidak begitu, kata Bapak. Pak Mail itu bilang, kayak bakulku isih butuh barang, ayo tak terke kayak neng kono. Justru teman-temannya yang suruh ketemu langsung, tidak. Padahal kan kalau mestinya kalau bakulan kan ngerti ada peluang begitu, gini, piro skonggonmu piro, karena dia sudah tahu bayarnya akan membeli sekian, kan sebetulnya dia sangat mungkin untuk mengambil keuntungan dari situ. Tapi yang dilakukan oleh Pak Mahir tidak begitu. Justru ketika dia sudah habis, ya wes rezekiku wes cukup sakmene, iki rezekine kancane juga diberi kesempatan. Ayo, sing juraganku isih butuhke sakmene, nggonmu gondono wae, diterke ke pembeli itu. Menurut saya ini menarik. Menurut saya Islam mestinya begitu. Jadi berkembang itu bersama, maju itu bersama. Orang kok gede dhewe, lalu sing liyane ditinggal mboten. Mesti gandeng, yang sudah duluan dapat nikmat itu gandeng. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu melalui BMT, BTM, BMT. Oh, bedanya BMT kali BTM apa, Mas? Napa?
BTM Muhammadiyah, kalau BTM tidak Muhammadiyah. Oh, kalau BMT, oh belum tentu Muhammadiyah gitu. Kalau BTM, Baitul Tampil Muhammadiyah. Oh, kalau yang lain kan mal gitu, gitu. Baitul Mal dan Tampil. Oh, okay. BTM. Okay. Malnya ke Layismu, gitu. Kita tidak ke situ. Oh, okay. Kita yang tampilnya, wah sip lah. Kalau begitu kerjasama dengan Layismu untuk kembali membesarkan ekonomi, mensejahterakan warga Kota Gede. Ini saya kira misi yang sangat mulia, karena yaitu tadi ta'awun. Sekarang ke arah itu, ke arah ta'awun iqtisadiyah, bagaimana kerjasama ekonomi ini bisa memberdayakan tadi, mengentaskan level dari yang tadinya buruh lalu berkembang menjadi juragan. Itu artinya apa? Juragan memang juga memfasilitasi buruhnya untuk bisa mandiri, berkembang. Bukan malah seperti biasanya tidak sikile benora Melayu ditaleni benora Melayu. Nah itu kan mau gede sendiri, tapi saya kira Islam tidak begitu. Islam ingin bahwa kita sejahtera bersama. Maka kalau untung ya untung bersama, kalau ada masalah ya masalah ditanggung bersama. Mudah-mudahan dengan pola kebersamaan yang seperti itu, ekonomi kita bisa berkembang dengan lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, selamat. Mudah-mudahan kita juga terus mendorong An-Nikmah ini untuk semakin profesional, semakin maju, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh keluarga Kota Gede. Teman-teman lain itu kalau ditekuni itu ternyata yo iso gede. Itu ada Bringarjo, ada yang di tempat kita itu gitu, ada nopo yang di Kidul Musola itu Tamzis itu ya, saya nggak ketemu neng Didi, wah ketemu Tamzis meneh. Saya membayangkan kalau An-Nikmah so cabangin neng Didi itu kan ya ampun tenan gitu. Amin insya Allah. Jadi kalau di sini kuat, saya kira kemudian kita bisa keluar. BIF itu juga berkembang. Memang biasanya di situ ada tangan-tangan dingin yang serius gitu ya, yang memang betul-betul menekuni dan ingin membesarkan institusi ini. Terima kasih. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Khairuddin Basari MSI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dapat kita ambil hikmah dan mengamalkannya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu pergantian Dewan Pengurus Syariah dan Pengawas Manajemen yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Irfan Haris. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin perwakilan anggota KSCPS
BMT Anikmah Surya Kota Gede. Pada pagi menjelang siang ini kita akan melantik Bapak yang pada bulan yang lalu sudah diputuskan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen. Untuk itu kami persilahkan kepada yang pertama Bapak Darwinto, terus ya Pak Darwinto, dan Bapak Hilmi Alfian Hilmi. Kapurih wonten ngajeng monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti Bapak berdua mengambil sumpah, perlu kami beritahukan bahwa dalam sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disaksikan oleh anggota yang hadir pada pagi hari ini. Untuk itu kami mohon Bapak berdua untuk mengikuti apa yang nanti akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pengawas KSPPS BMT Anikmah Surya Kota Gede, KSPPS BMT Anikmah Surya Gede akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta yang berlaku di koperasi, bahwa saya dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pengawas akan bekerja dengan jujur, rajin, tertib, cermat, semangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggotanya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengawas akan menjauhkan dari perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya serta anggota KSPPS BMT Anikmah pada khususnya, serta anggota KSPPS BMT Anikmah pada khususnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu matur nuwun, pada Bapak berdua sudah mengucapkan sumpah dan sumpah sudah disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjalankan apa aja hak dan kewajiban yang sudah diucapkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bapak Asmo. Pelan-pelan aja. Ini satu ya. Ini. Sekarang. Oke, kita ganti Bapak. Ya, matur nuwun. Nggih, sekap. Matur nuwun, kita ucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian tadi acara pergantian Dewan Pengawas Syariah dan Pengawas Manajemen. Acara selanjutnya
yaitu pengesahan anggaran rumah tangga yang akan dibacakan oleh Bapak Daryanto. Kepada Bapak Daryanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kami sampaikan mengenai perubahan anggaran dasar, diantaranya berisi tentang perubahan nama, alamat, dan wilayah keanggotaan yang telah disetujui dan disahkan kepengurusannya oleh Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor Hak Asasi Manusia AHU 0000844 AH 01.27 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM An-Nikmah Surya Kota Gede Yogyakarta. Dengan ini maka kami mengajukan untuk kepada anggota untuk menyetujui mengenai perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah kami rubah untuk menyesuaikan dengan anggaran dasar yang telah dirubah. Demikian, semoga seluruh anggota menyetujui apa yang telah dilaksanakan perubahan ini menyesuaikan dengan anggaran dasar yang telah ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daryanto. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat anggota tahunan perwakilan tutup buku tahun 2021 KSPPS BTM An-Nikmah Surya Kota Gede. Untuk itu, marilah kita tutup acara pembukaan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, bila berkenan meninggalkan acara, kami persilahkan. Dan untuk anggota, dimohon untuk mengikuti acara RAT yang akan diselenggarakan sampai selesai. Untuk acara khusus selanjutnya, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Aris Prasetyo. Monggo menawi badhe pun pendet gambaripun Mas Irut nggih. Bentar. Bapak maskernya, Pak. 1, 2, belum sebentar. Sip. 1, 2, sekali lagi, Pak. Oke, sip. Senyum. 1, 2, 3. Tahan dulu, Pak, video, Pak. Monggo, bebas nggih, kasih jempolnya boleh. Senyum Bapak, 1, 2, 3, sekali lagi yuk. 1, 2, 3, sampun. Nggih, matur nuwun. Siap. Ya, bareng. Assalamualaikum. Monggo.